Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ketiga ini di bulan suci Ramadan kita bisa kembali bermunajat, bersimpuh, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik tentunya dari Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah, Allah masih memberi pada kita taufik hidayah, digerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah di tengah bulan suci Ramadan yang kita yakin tidak semua orang diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk masjid itu sendiri. Tidak semua orang diberikan oleh Allah hidayah untuk mau duduk mendengarkan ceramah. Tidak semua. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah untuk mau salat tarawih berjamaah hingga akhir salatnya. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang bertarawih bersama imam sampai imam menutup tarawihnya dan menutupnya dengan salam, kutibat lahu, dicatatkan baginya seakan-akan dia telah bersolat atau telah melakukan ibadah solat semalaman penuh. Iya. Barang siapa yang solat tarawih, solat malam bersama imam sampai dia selesai, sampai imam itu selesai, maka dicatatkan baginya seakan dia solat semalaman penuh. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang masih mau duduk mendengarkan ceramah, lalu setelah itu kita sholat tarawih dan kita tutup dengan sholat witir. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Tetapi ingat, bulan ini kelihatannya panjang, terlihatnya 30 hari, terlihatnya 29 hari. Tapi subhanallah, Allah mengatakan dalam Al-Quran yang tadi kami baca, ayat yang diturunkan Allah tentang ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dicatatkan bagi kalian, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dicatatkan untuk orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau syekh kami di Sudan, beberapa qiraat ya dalam ilmu Al-Qur'an, bahkan sebahagian mereka tidak berhenti pada kalimat la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita orang Indonesia kan biasa membacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita tutup dengan apa? La'allakum tattaqun. Ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu qiraat dan ilmu Al-Quran ada juga orang yang membacanya, beberapa syekh, beberapa ulama membacanya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, agar kamu bertakwa dan waktunya sangat terbatas. Kalau Anda lihat Al-Quran, ayyaman ma'dudat itu artinya waktunya sangat terbatas. Jadi sebahagian syekh membacanya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga ditetapkan, diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, ayyaman ma'dudat, waktunya sangat terbatas. Anda mengatakan hari malam ketiga, besok Anda sholat tiba-tiba malam 23 nih. Besok sudah habis Ramadan. Ini janji Allah Bapak Ibu sekalian. Yang tidak mau meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk ibadah dan amal saleh, percaya waktunya sangat terbatas. Ayyaman ma'dudat. Kalimat ini ayyaman ma'dudat, waktunya sangat terbatas, hanya satu kali diulang dalam Quran. Hanya tentang puasa.
Dan puasanya hanya tentang Ramadan. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, waktu yang sangat terbatas ini, itulah yang kemudian dijadikan oleh Allah pahala yang berlipat-lipat, tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Hanya di bulan ini syaitan dibelenggu. Hanya di bulan ini. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum Ramadan," kalau telah datang bulan suci Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka semua pintu surga, "walam yughlaq minha bab," dan tidak ada satupun pintu surga ditutup. "Wa idza," dan ketika telah datang Ramadan, "Ghuliqat abwabun nar," semua pintu neraka ditutup, "walam yuftah minhu bab," tidak ada satupun pintu neraka dibuka. "Wa suffidatis syayatin," dan syaitan-syaitan semua dibelenggu. Tahu apa arti dibelenggu? Dibelenggu itu lebih daripada diikat. Dibelenggu itu Bapak Ibu sekalian, dari ujung kaki ke ujung rambut itu semuanya terikat. Dan ikatannya pakai ikatan besi panas dari api neraka. Yang membelenggu siapa? Allah. Jadi selama bulan puasa tidak ada syaitan berkeliaran. Kalau ada orang bikin dosa di bulan puasa, maka jangan salahkan syaitan, Pak. Karena tidak ada salahnya diikat kita orang. Iya. Jadi siapa yang salah? Jadi kalau ada orang berbuat dosa di bulan Ramadan, syaitan tidak boleh Anda salahkan. Jangan selalu yang dikambing hitamkan syaitan kalau bulan Ramadan, Pak. Digoda ke syaitan. Nah, syaitan diikat, syaitan dibelenggu. Sedangkan ikatan manusia, borgol manusia saja orang tidak lepas, apalagi yang mengikat Allah. Kalau tangan saja diikat kita sulit lepas, apalagi yang dibelenggu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan. Hanya di bulan ini Bapak Ibu sekalian. Hanya di bulan ini, perhatikan, ini banyak orang tidak tahu yang hadis ini. Hanya di bulan ini, innalillah utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Ini perhatikan ya Bapak Ibu, ini paling penting. Kata Rasulullah SAW, setiap hari, setiap malam pada bulan suci Ramadan, lillah utaqa. Tahu utaqa? Jarang ada yang tahu. Utaqa dari kata itqun. Itqun dibebaskan. Kalau tadi syaitan diikat, maka setiap hari, catat ya, setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan ada orang yang Allah dipilih yang ikhlas, yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh salat, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh puasa, dipilih oleh Allah untuk dibebaskan. Kalau tadi diikat, ini dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari api neraka. Anda tahu artinya apa? Kalau Anda dibebaskan dari api neraka Bapak Ibu sekalian, semua dosa yang masa lalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dihilangkan oleh Allah tanpa jejak. Semua ujung rambut sampai ujung kuku Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yang terpilih oleh Allah, maka diharamkan api neraka menyentuh mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Inilah yang kita bisa temukan kapan? Setiap hari, setiap malam. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Jadi nggak main-main ini bulan Bapak Ibu sekalian. Fi kulli yaumin wa lailah. Dan subhanallah, walahum, kata Rasulullah SAW, dan bagi mereka da'watun yustajabulah, dan bagi mereka ada doa-doa yang dikabulkan di setiap waktu di bulan suci Ramadan. Kalau Anda bertanya, Ustaz, kapan waktu mustajab di bulan suci Ramadan? Waktu dikabulkan doa? Maka jawabannya semua waktunya. Semua waktu, pagi, siang, malam, selama Anda berdoa dikabulkan. Tapi kalau Anda bertanya, Ustaz, saya mau yang lebih pasti Ustaz, kapan kira-kira? 3 waktu Bapak Ibu sekalian. Urutan waktunya, urutan dikabulkannya doa sesuai dengan yang saya sebutkan, insyaallah. Dan semua ada hadisnya. Yang paling pertama, paling mustajab di bulan suci Ramadan, berdoa sebelum berbuka puasa. Biasa orang main HP, main handphone, ngobrol. Semakin dekat azan maghrib, catat Bapak Ibu sekalian ya, semakin dekat azan maghrib, semakin mustajab doa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya doanya orang-orang yang berpuasa itu mustajab
sampai dia membatalkan puasanya. Semakin dekat waktu maghrib, semakin dekat azan. Taruhlah azan jam 6 lewat 9. Maka jam 6 lewat 5, jam 6 itu semakin dekat, semakin mustajab. Simpan pamungkas-pamungkas doamu di akhir-akhir puasamu. Itu waktu mustajab. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang lain, lisaimi farhatan. Bagi orang puasa itu dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan yang pertama, inda iftarih, ketika dia berbuka puasa. Bahagia nggak kita kalau berbuka puasa? Bahagia. Wa farhah inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kedua tahu apa? Ketika Anda bertemu dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang puasa itu ahli puasa, yang sungguh-sungguh berpuasanya. Kalau dia kemudian berpuasa dengan sungguh-sungguh, nanti di hadapan Allah dia dibangkitkan, dikhususkan surganya. Nama surganya Ar-Rayyan. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, bau mulut mereka ketika mereka berpuasa itu diberikan tanda oleh Rasulullah lebih harum dari minyak wangi kasturinya surga. Bayangkan. Makanya makruh Pak sikat gigi di tengah Ramadan. Ini anak-anak muda jangan terlalu rajin sikat gigi bela. Curiga saya. Nyanyi bukan sikat gigi, ada niat lainnya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Sikat gigi itu pas sahur saja, sebelum menahan Anda sikat gigi silahkan. Bangun tidur. Kalau Anda sudah berpuasa Bapak Ibu sekalian, saya anjurkan tidak usah disikat gigi, apalagi pakai odol, tidak usah Bapak Ibu sekalian. Karena wangi mulut itu, baunya itu mulut, yang orang-orang bertahan karena puasanya dan mungkin menimbulkan bau dari mulutnya. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Saya S2, S3 saya Pak, jurusan ilmu hadis di Sudan. Ini kita pelajari. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa. Ada profesor saya ketika kita lagi S2 menjelaskan salah satu tentang hadis ini. Lalu dia mengatakan, andaikan kalian tahu tentang bau mulutnya orang puasa, maka tidak ada yang mau hilangkan itu bau di surga. Kenapa? Karena lebih wangi daripada wanginya minyak wanginya surga. Bayangkan, minyak wangi di dunia saja harumnya luar biasa Pak, apalagi minyak wanginya surga. Wah, ini tidak main-main Pak, ini hadis sahih. Mungkin kita menganggap biasa, tapi subhanallah dahsyat. Nah, waktunya terbatas. Kapan bau itu terbatas? Buka puasa hilang itu bau Pak. Coba, kalau tidak percaya, Anda sudah punya bau itu. Lain-lain itu dirasa mulut Pak. Kalau sudah siang menjelang sore, lain nih baunya itu. Karena tidak ada yang masuk. Apalagi kalau ngaji terus, coba aja. Yang rajin ngaji, itu biasa lendirnya sudah kering, bau mulutnya sudah beda. Percaya Pak, semakin Anda banyak ngaji, semakin bau itu terasa. Tapi setelah Anda berbuka, coba minum satu air putih, hilang itu bau Pak. Waktunya terbatas itu bau. Bau yang wanginya mengalahkan minyak wanginya surga. Bau mulutnya orang puasa Bapak Ibu sekalian. Kapan waktunya terbatas juga Pak. Cuman dari habis sahur, habis sholat subuh sampai kemudian azan maghrib terbatas. Ketika Anda sudah makan, apalagi kalau sudah makan mie jalan kotek dengan lomboknya, hilang itu bau. Nah, terbatas waktunya. Waktu kedua untuk berdoa yang sangat mustajab bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tahu kapan? Sepertiga malam terakhir, di saat-saat mau selesai sahur sebelum adzan subuh. Bapak Ibu sekalian, dengar hadisnya baik-baik ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma damu ajjalul fitr wa akharus sahur. Umatku masih akan selalu baik, kata Rasulullah, selama mereka mempercepat buka puasanya, mengakhirkan sahurnya. Pahami baik-baik dulu ya, jangan salah paham. Nanti ada orang habis subuh masih makan, dia bilang kenapa? Dia bilang Ustaz, yang mengakhirkan sahur. Salah juga, dengar baik-baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku masih akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat, menyegerakan berbuka, mengakhirkan bersahur. Apa maknanya Bapak sekalian? Rasulullah itu kalau sahur di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, kalau sahur
Istri beliau mengatakan qadra khamsina ayah. Seakan-akan Rasulullah itu imam baca 50 ayat. 50 ayat yang dibaca itu Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekitar 15 menit. Jadi Rasulullah bisa makan dengan 15 menit itu. Untuk sahur. Setelah itu apa? Menunggu azan subuh berdoa. Doa mustajab Pak. Sampai nanti azan subuh datang. Inilah doa di sepertiga malam terakhir mendekati sahur. Ini dahsyat doanya mustajab. Cuma biasa kita kalau mau ke sahur Pak, wah, dilupa berdoa. Saya makanan jadi lihat, mau semua diamba. Mau semua dimakan. Lupa bahwa doa waktu itu mustajab. Sama ketika berbuka Pak. Dilihat semua makanan. Seakan-akan bisa semua dimakan. Bahkan ada yang sengaja pindah tempat duduk karena ada kue kesukaannya di sana. Ada juga. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah hal yang kemudian kita perlu jaga baik-baik. Karena waktunya terbatas Pak. Habis Ramadan, hilang ini kesempatan. Doa jadi tidak tiap hari mustajab. Tidak tiap hari ada dibebaskan orang dari api neraka. Tidak tiap hari. Karena hanya Ramadan. Waktunya sangat terbatas. Lanjut. Apa yang dimaksud tadi Ustaz? Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Di antara yang menjadi fenomena kadang-kadang di negeri kita Bapak Ibu sekalian, adalah ketika orang mau berbuka puasa, yang dia ambil patokannya masjidnya. Katakanlah di Tanjung Bunga ini ya. Ada orang ketika sudah mau buka puasa, satu temannya bilang, buka nih. Kenapa buka? Di HP saya azan maghrib jam 6:09 misalkan. Terus saya cek di Al-Markas sudah azan. Kata temannya yang lain, wah, belum, masjid kita belum azan. Ada biasa orang Pak tidak mau berbuka, tidak mau buka puasa kecuali nanti yang azan maghrib masjid dekat rumahnya. Jadi biar dia dengar masjid-masjid lain sudah azan, dia tidak mau buka. Dia bilang, belum, masjid terdekat ini belum azan. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Kapan Anda mendengar azan? Dari masjid mana saja, berbukalah. Karena hadisnya mengatakan umat akan selalu baik selama menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka puasa itu ada azan saja didengar, dari Al-Markas kah, dari mana, dari radio kah, dari handphone, kita lihat jadwal, maka itu sudah masuk jadwalnya. Maka itu akan menjadi umat terbaik. Kadang-kadang Pak ditunggu juga masjid dekat rumah, tidak mau tahu mungkin berbuka. Ternyata muazzinnya apa dia bikin? Pergi buka duluan. Ditunggu muazzinnya buka duluan. Marah ini orang yang, mana? Kenapa belum azan? Saya belum buka ini. Saya bilang, saya lapar. Anda nggak bisa salahkan muazzin juga puasa. Puasa toh kita orang. Betul ya Pak ya? Jangan toh terlalu keras. Seakan-akan harus muadzin yang ditunggu. Ya bisa. Ternyata muadzinnya juga lapar. Kalau sahur kebalikan Pak. Di kita banyak yang sahur jam 12 malam. Ini tidak sahur namanya Bapak Ibu sekalian. Jam 2 sudah sahur, jam 3 sudah. Saya rekomendasikan Bapak Ibu, kalau sahur itu menjelang subuh setengah jam. Kalau ibu-ibu masak ya bolehlah 1 jam masak dulu tuh. Makannya jangan terlalu cepat, karena sunnahnya diakhirkan itu sahur. Secara Pak agama, sunnah. Secara psikologis, secara ilmu kedokteran, semakin lama Anda makan, semakin banyak makanan yang bisa menjadi energi di pagi harinya. Betul tidak? Coba makan jam 12 Pak. Subuh lapar nih. Betul tidak? Apalagi jam 12 Indomie Cina masak. Astagfirullah. Ini yang hobi begini-begini Pak, anak muda. Subhanallah. Makan jam 12 malam. Dia bilang, daripada saya ketiduran, makanya tidur lebih awal. Susah juga kalau kau tunggu bola. Dia tunggu nonton bola sampai tengah malam. Ini anak-anak muda kita, na'udzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mempercepat. Yang ketiga, waktu yang mustajab. Ini penting sekali. Perhatikan ya. Satu tadi kapan? Ketika sebelum berbuka puasa. Semakin dekat azan maghrib, semakin mustajab doa. Yang jomblo minta, yang belum punya anak minta, yang ingin dibebaskan utang, yang ingin diampuni dosa-dosa minta.
Semuanya mustajab. Sama sebelum adzan subuh, setelah sahur, ambil tempat, ambil wudu, gelar sejadah, berdoa. Itu waktu yang sangat mustajab sampai adzan subuh. Dan ada waktu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ini juga waktu yang sangat mustajab. Yang kalau orang melakukan doa di waktu-waktu ini, Allah akan kabulkan doanya. Dan hanya ada pada bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Kapan Ustaz? Kapan kita berdoa Ustaz yang menjadi mustajab? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah menyunnahkan untuk bangun 10 malam terakhir, Aisyah istri beliau pintar, cerdas, lalu menanyakan, "Ya Rasulullah, ara'aita?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika saya bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar, di mana waktu di sana mustajab, doa dikabulkan Allah. Aisyah ini pintar, Bapak Ibu sekalian. Saking pintarnya dia yang wariskan kita ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa doa paling bagus Ustaz? Dibaca untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mau nggak dapat malam Lailatul Qadar? Ada doa Pak, yang kalau diulang-ulang Allah berikan itu malam Lailatul Qadar. Di mana dicari Ustaz? Cari di 10 malam terakhir. Tidak usah pilih ganjilnya Pak. Meskipun ada sabda dari Rasulullah SAW, carilah di malam-malam ganjil. Tapi Rasulullah beriktikaf 10 malam terakhir. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Semuanya Rasulullah iktikaf. Supaya apa? Tidak lewat Lailatul Qadarnya. Karena yang puasanya 29, dia ganjil. Di kita genap. Bisa jadi yang versi Muhammadiyah genap nih. Ya, ganjil nih kita masih genap. Paham ya maksudnya? Kalau yang puasanya ikut Muhammadiyah kemarin tanggal 2, dia pas malam 20, kita masih 19. Dia malam 21, dia sudah ganjil, kita genap. Kan kita tidak tahu Pak, ya, yang mana yang jadi Lailatul Qadar. Betul tidak? Ya. Menurut kita ganjil ini Ustaz, tapi mungkin saja menurut Muhammadiyah genap. Nah dia yang benar, kita tidak tahu. Maka amannya apa? 10 malam terakhir. Sapu rata saja Bapak Ibu sekalian. 10 malam terakhir, bismillah. Jangan tidur Pak. Ustaz caranya gimana? Jangan tidur, sederhana sekali, jangan tidur. Ya. Mau dapat malam, jangan usah tidur Pak. Kapan tidurnya? Nanti setelah sholat duha, ya, kira-kira jam setengah 8, jam 7 tidur sampai zuhur. Itu sama Pak. Ya, dapat malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Saya pernah waktu di Sudan cari tahu bagaimana caranya itikaf syekh saya. Saya datang daftar di masjid, pokoknya saya ikuti. Tidak ada waktu dia mau bicara Pak. Bahkan ketika kita lagi makan mau tanya-tanya, dia kayak murojaah hafalannya, dia kayak berzikir. Akhirnya saya malu sendiri untuk bertanya, kerjanya apa Pak? Setiap itikaf ini kerjanya apa? Ada tendanya, ada kasurnya, dia baring-baring, bangun, wudhu, sholat, ngaji. Bangun, wudhu, sholat, mengaji. Saya tidak pernah lihat handphonenya. Sampai suatu ketika di malam ke-28 saya berani tanya, "Syekh, aina jawaluk? Di mana handphonemu?" Dia katakan, "Saya tinggal di rumah saya. Saya tidak mau membawanya karena akan mengingatkan saya tentang dunia kembali." Dia taruh handphonenya Pak. Masuk itikaf, dia tidak bawa handphone. Dia keluar nanti ketika sudah ada tanda bahwa 1 Syawal sudah terlihat hilalnya. Bayangkan. Fokus cari malam yang lebih baik dari 1000 bulan Bapak Ibu sekalian. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Anda tahu arti khairum min alfi syahr? Lailatul Qadar lebih baik satu malam, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau Anda bagi Bapak Ibu sekalian, 12 bulan, ketemu angka 83 tahun. Artinya, ulama sepakat, siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, beribadah di sana, seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun. Satu malam, 83 tahun. Tidak main-main, Pak. Umur kita saja kata Rasulullah, usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu sekalian belakang Allah. Di sini apa doanya Ustaz? Nah, saya kasih tahu memang karena saya ceramah saya tarawih cuma malam ketiga dengan subuh 3 besok. Betul Pak Syukrito? Karena saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, mohon didoakan mudah-mudahan panjang umur. Saya akhir Ramadan insyaallah itikaf di Masjidil Haram. Ya, jadi saya umroh, mudah-mudahan ya yang lain juga dimudahkan untuk berumroh, amin. Ya.
Mudah-mudahan bisa umroh Pak di bulan Ramadan, karena ada hadisnya dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan, karena yang berumroh di bulan Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Hadis Bukhari sahih. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang berumroh pada bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji bersamaku, bersama Rasulullah. Haji sama Rasulullah lagi, subhanallah. Ini hanya umroh pada bulan Ramadan. Kalau ada uang tak nanti tabung-tabung ki Pak, niat ki setahun depan, 2 tahun depan, insya Allah berangkat ki, insya Allah semua, insya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang hadir yang niatnya kuat, ikhlas, tulus, betul-betul niat, bismillah. Berdoa sama Allah, Allah kabulkan. Apalagi tadi di waktu-waktu 3 tadi, di waktu sebelum buka puasa, di waktu sebelum sahur, dan di waktu ketika mencari malam Lailatul Qadar. Nah, apa doanya Ustaz? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kamu melihat ketika saya bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar, madza aqul? Apa yang harus saya baca? Ini saja doa diulang-ulang, Pak. Kalau mau tambah-tambah yang lain silahkan, tapi dominan doa ini. Jangan sampai cuma 1 kali ini doa dibaca. Karena kata Rasulullah, takuli, ulang-ulang, baca berkali-kali doa ini. Apa? Taquli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal doanya? Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang terus. Yang membaca ini untuk mencari malam Lailatul Qadar, doanya mustajab. Setelah Anda mengulang-ulang doa ini, sebutkan semua hajat, mau haji, mau umrah, mau apa saja Bapak Ibu sekalian, minta sama Allah. Jadi apa dulu? Dibaca dulu doa apa tadi yang diajar Rasulullah pada istrinya. Dan tidak mungkin kan Rasulullah ajar salah-salah istrinya. Tidak mungkin. Ketika Aisyah bertanya, apa yang harus saya baca ketika saya cari malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, kamu ulang-ulang, Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf ya Allah. Fa'fu anni, maafkan aku. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang terus Pak ini. Dapat Lailatul Qadarnya. Dan ingat, waktunya terbatas Pak, cuma 10 hari. Setelah 10 hari Anda mau ulang-ulang ini doa pun tidak mungkin lagi dapat Lailatul Qadar. Kalau sudah lewat waktunya, tidak mungkin lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya kita menamakan judul kita pada kesempatan ini, waktunya sangat terbatas. Cari Lailatul Qadar cuma 10 hari. Bulan Ramadan cuma 30 hari paling banyak. Sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Maka kejar baik-baik. Cari baik-baik. Dan ada yang lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian. Di bulan suci Ramadan ada yang paling dahsyat. Bahkan dahsyatnya melebihi malam Lailatul Qadar. Yang tadi 1000 bulan kan? Apa hal yang paling dahsyat bisa kita dapatkan di bulan Ramadan? Yang kalau kita dapatkan dengan betul-betul, sungguh-sungguh, dan kita amalkan ini, maka itu lebih baik dari cuma 83 tahun tadi Lailatul Qadar. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Apa amalannya? Besok subuh kita ceramahkan. Tidak bagus sekarang toh, besok subuh. Supaya datang semua ceramah subuh besok. Cocok toh? Begitu. Ada yang lebih hebat dari Lailatul Qadar Pak. Kalau Lailatul Qadar sudah hebat, masih ada yang lebih hebat amalan di bulan Ramadan yang mengalahkan bahkan pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar cuma berapa? 1000 syahr, 1000 bulan. Ini seumur hidup. Bahkan setelah mati masih mengalir. Ini di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Apa itu? Sampai ketemu besok subuh Pak, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kita sholat tarawih. Mau berapa juz Pak? Panjang-panjang atau pendek-pendek? Hah? Tidak sanggup nih ya. Yang sudah tua-tua duduk nih ya. Ya pendek-pendek, saya tengah-tengah lah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang ya. Baik, barakallahu fikum jazakumullah khair. Insyaallah subuh besok kembali lagi ya, meskipun perjuangan ini memang ke tempat ini Pak, ya Allah, ujung pukul ujung ya, saya di Baruga ini di sini, subhanallah ya, tapi tidak apa-apa. Makanya saya bilang sama Pak Sukri, digabungkan saja, karena kalau dipisah, wah capek, mengingat lagi Tanjung Bayang ya, luar biasa ya, jadi langsung di awal saja saya kasih, ya kan, supaya capek di awal ya, tidak apa-apa ya, jauh di awal Pak ya.
Bayangkan tadi buka puasa di jalan orang. Kalau tidak, tidak dapat Pak. Macet saya. Ya, perjalanan dari tempat saya ke sini 1,5 jam sampai mak pangkep Pak. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ceramah ini bisa dinonton di YouTube kita Pak, di Umfa Channel. Alhamdulillah subscribernya sudah banyak, yang nonton sudah 2.500.000 orang. Alhamdulillah. Ya ini ya, nanti cari aja Umfa Channel, Ustadz Muhammad Fauzi Ansor Channel, nanti bisa cek ceramah-ceramah banyak sekali. Ya di sana bisa Anda ambil ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.